Selamat datang kembali di online course Informatika Kesehatan 2016 sesi tutorial di HIS 2. Pada sesi ini kita akan mempelajari cara menampilkan data yang telah di-entry atau data visualizer. Tujuan dari sesi ini adalah agar peserta dapat memahami langkah-langkah untuk membuat analisis yang dinamis dan mengevaluasi form numerik menjadi gambar yang representatif. Jenis-jenis grafik yang dapat ditampilkan melalui data visualizer yaitu column chart, stacked column chart, bar chart, stacked bar chart, line chart, area chart, pie chart, radar chart, dan speedometer chart. Berikut adalah contoh diagram batang atau bar chart. Diagram batang digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih fasiankes, kabupaten, provinsi, atau tahun yang berbeda. Berikut adalah contoh stacked bar graph atau diagram batang bertingkat yang dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih data elemen, serta dapat digunakan untuk menampilkan nilai total dari data elemen yang dibandingkan. Berikut adalah contoh diagram garis yang dapat menggambarkan tren dalam rentang waktu tertentu. Dapat digunakan jika terdapat lebih dari dua data elemen dan dapat digunakan untuk perbandingan. Berikut adalah contoh diagram pie untuk menunjukkan proporsi. Ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan yaitu series, kategoris, dan filter. Series adalah sekumpulan elemen berkelanjutan yang akan divisualisasikan untuk menunjukkan tren atau relasi antar data. Kategoris adalah sekumpulan elemen yang akan digunakan untuk membandingkan data. Kebanyakan grafik berupa 2 dimensi, sehingga filter digunakan sebagai dimensi ketiga yang berguna untuk menjelaskan satu elemen pada grafik agar menjadi bermakna. Ada beberapa option pada grafik. Show values untuk menunjukkan nilai suatu grafik. Hide empty category items untuk menyembunyikan item kategori yang tidak memiliki data di dalam grafik. Show trend lines untuk menampilkan perubahan data dalam suatu rentang waktu. Misalnya untuk melihat peningkatan atau penurunan. Option ini memungkinkan jika memilih periode sebagai kategori. Target line value or title untuk menampilkan garis horizontal pada suatu domain nilai. Pilihan ini berguna jika akan membandingkan performa terhadap target saat ini. Baseline value or title ditampilkan sebagai nilai horizontal pada suatu nilai domain. Pilihan ini berguna jika akan menampilkan perubahan performa dari proses awal. Sort order digunakan untuk mengurutkan nilai grafik dari tinggi ke rendah ataupun sebaliknya. Aggregation type untuk menggambarkan bagaimana data elemen atau indikator akan diagregasikan di dalam grafik. Include only completed event. Semua apps untuk analisis menyediakan opsi untuk hanya menampilkan data yang lengkap di dalam proses agregasi. Fungsi ini berguna, misal jika ingin mengeksklusi beberapa bagian di dalam perhitungan indikator. Range axis max or min untuk menunjukkan nilai maksimal dan minimal yang akan ditampilkan dalam sumbu axis. Range axis tick steps untuk menunjukkan jumlah titik yang akan ditampilkan dalam sumbu axis. Range axis desimal untuk menunjukkan angka desimal yang akan digunakan sebagai nilai sumbu axis. Range axis title untuk menampilkan label nama di samping sumbu axis yang disebut sebagai y-axis, memberikan informasi tentang grafik, misal unit pengukuran yang digunakan. Domain axis title untuk menampilkan label nama di bawah domain axis yang disebut sebagai x-axis, memberikan informasi tentang grafik, misal tipe periode yang ditampilkan. Hide chart legend untuk menyembunyikan legenda agar tersedia area yang lebih luas untuk menampilkan grafik. Hide chart title untuk menyembunyikan judul grafik. Chart title untuk memberi judul grafik. Nama tersebut akan muncul di atas gambar grafik. Sekarang kita akan mencoba membuat visualisasi data menggunakan DIS 2. Untuk menjalankan fitur data visualizer di dalam DIS 2, silahkan masuk ke dalam tampilan DIS 2. Kemudian, klik Apps. Pilih Data Visualizer. Pilih data elemen atau indikator yang akan ditampilkan. Klik data elemen atau indikator, lalu pilih nama grup, misal TB.
klik nama data elemen atau indikator, misal success rate TB. Lalu, klik panah ke kanan. Setelah itu pilih periode. Kita dapat memilih menampilkan data weekly, monthly, quarterly, dan sebagainya pada periode tertentu yang disebut fixed period atau relative period, misalnya 6 bulan terakhir. Jika kita memilih relative period, maka data akan otomatis berubah seiring berjalannya waktu. Kita juga harus memilih odds unit yang akan ditampilkan dengan mengklik beberapa odds unit. Dapat juga berdasarkan level atau grup. Misalnya, kita pilih level kecamatan di Kota Yogyakarta. Setelah itu, klik update. Kita dapat mengubah dimensi dengan klik layout, lalu pindah variabel, dan klik update. Untuk kustomisasi, klik option. Kita dapat menambahkan grafik, chart, atau pie chart ke favorit. Caranya, yaitu klik favorit, lalu klik Add New, lalu tuliskan judulnya, dan klik Create. Untuk menampilkan data dalam bentuk tabel pivot, klik Apps. Lalu pilih Pivot Tabel. Pilih data elemen atau indikator yang akan ditampilkan. Klik data elemen atau indikator, lalu pilih nama grup. Pilih data elemen atau indikator, lalu klik panah ke kanan. Setelah itu, pilih period. Kita dapat memilih menampilkan data weekly, monthly, quarterly, dan sebagainya pada periode tertentu yang disebut fixed period atau relative period, misalnya 6 bulan terakhir. Jika kita memilih relative period, maka data akan otomatis berubah seiring berjalannya waktu. Kita juga harus memilih odds unit yang akan ditampilkan dengan mengklik beberapa odds unit. Dapat juga berdasarkan level atau grup. Setelah itu, klik update. Kita dapat mengganti dimensi baris dan kolom dengan klik layout. Pindahkan variabel yang ingin diganti, lalu klik update. Untuk kustomisasi pivot tabel, klik option. Ada beberapa pilihan, misalnya menampilkan jumlah total atau tidak, menampilkan hierarki odds unit. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, klik update. Pivot tabel yang telah dibuat dapat ditambahkan ke favorit. Caranya, yaitu klik favorit, lalu klik Add New, lalu tuliskan judul pivot tabel, dan klik Create. Pivot table, chart, grafik yang telah ditambahkan ke favorit dapat ditampilkan ke dashboard. Kita dapat melihat rekapitulasi data pada DHIS2 dengan memanfaatkan fitur report. Caranya, klik Apps. Pilih report, lalu klik dataset report pada bagian kiri, lalu pilih dataset, misal dataset malaria. Lalu klik period, misal yearly. Kita pilih tahunnya, misal 2014. Selanjutnya, kita pilih odds unit yang akan ditampilkan report datanya, misal Kabupaten Kulon Progo. Setelah itu, klik Get Report. Maka kita dapat melihat data sasaran, kasus, dan lain sebagainya pada odds unit dan periode yang telah kita tentukan sebelumnya. Report tersebut dapat kita print maupun download dalam bentuk format Excel maupun PDF. Untuk melihat report odds unit, klik Apps, pilih Report, lalu klik Organization Unit Report, lalu pilih odds unit, misal DI Yogyakarta, lalu pilih grup set, misal tipe fasilitas pelayanan kesehatan, lalu klik Get Report. Maka kita dapat melihat jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tipe pada tiap kabupaten atau kota di Provinsi DI Yogyakarta. Demikian sesi data visualizer. Sampai jumpa pada sesi berikutnya dan selamat mencoba. Demikian, selamat menggunakan DHIS2 Live dan sampai jumpa di sesi berikutnya.